Salam sejahtera. Masih bersama saya di Paku Alam dengan channel Padepokan Paku Alam. Kali ini saya akan membahas tentang wadah keilmuan ya. Jadi ada yang bertanya tentang wadah keilmuan ya. Itu benar sekali sih. Jadi itu sangat perlu bagi diri kita sendiri, apalagi kita pelaku seni atau pelaku keilmuan ya. Apa sih itu wadah keilmuan dan bagaimana sih caranya mengamalkannya? Ikuti terus videonya sampai selesai supaya tidak salah dalam pemahaman ya. Oke. Nah, wadah keilmuan ini adalah sebuah tempat yang menampung keilmuan-keilmuan yang kita pelajari. Jadi diibaratkan sebuah sebuah wadah atau ember ataupun gelas ya. Misalkan gelas lah. Gelas ini adalah sebagai wadah yang mau diisi dengan air. Nah, kalau kita nggak punya wadah atau nggak punya gelas ini, ketika air ditumpahkan maka akan kemana-mana nih, yang jadinya nanti akan menjadi tercecer di mana-mana seperti itu. Kalau diibaratkan dalam HP atau komputer itu suatu memori. Jadi jika di dalam HP tersebut memori internalnya sudah hilang, sudah penuh, maka kita harus mempunyai memori tambahan, SIM card lah seperti itu ya. Jadi itu sebagai penumpang atau sebagai tempat file-file media atau foto yang bisa menyimpan lebih banyak seperti itu. Gimana kalau nggak ada SIM card, sedangkan memori internalnya sudah penuh, ya nggak bisa nyimpen apa-apa, yang jadinya malah error HP-nya kan seperti itu ya. Nah, di wadah ini mekanisme bekerjanya seperti itu. Jadi dia adalah tempat sebuah atau beberapa keilmuan yang kita pelajari. Kalau nggak ada tempatnya, ya bisa gila nantinya. Jadi banyak sih yang mencari di Google wadah keilmuan itu seperti apa gitu, tapi nggak ada yang, jarang yang menjelaskan ya. Saya kurang paham lagi, kurang update lagi tentang yang ada di Google seperti itu. Jadi wadah keilmuan itu tepatnya di mana? Wadah keilmuan itu tepatnya ada di jiwa kita. Jadi setiap kita mau melakukan suatu keilmuan atau ingin mengamalkan suatu keilmuan ya, itu jiwa kita harus dikuatkan dulu. Setelah jiwa kita kuat baru badan, setelah itu keilmuan. Makanya di lagu Indonesia Raya ya, itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, berarti harus jiwa kita dulu yang dibangun, baru di badan kita. Ketika jiwa kita sudah kuat, sudah tangguh, sudah mempunyai benteng, jiwa itu bisa dikatakan dengan wadah ini ya, baru badan kita sehatkan dulu. Setelah itu baru kita bisa menangkap keilmuan-keilmuan yang ingin kita pelajari atau kita kita inginkan ya, kita pelajari atau kita inginkan seperti itu. Setelah jiwa kuat, badan kuat, barulah silahkan mempelajari suatu keilmuan. Sebenarnya semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Hanya saja banyak orang yang nggak mengerti seperti itu.
eh, cara mengaktifkannya itu seperti ini. Jadi di dalam tubuh kita ini banyak sampah-sampah. Kalau misalkan di HP ya, di HP itu banyak sekali foto-foto yang tidak berguna itu, atau cache ya, cache itu suatu sampah-sampah atau memori yang tidak terpakai dalam HP. Itu harus dibuang dulu supaya yang lain, keilmuan yang ingin kita, atau foto atau media yang ingin kita ambil itu bisa masuk ke HP tersebut. Sama seperti diri kita. Diri kita ini banyak sekali energi-energi negatif di dalam tubuh, baik itu dari alam semesta, atau dari pikiran kita sendiri, atau dari keilmuan yang pernah kita pelajari yang dahulu, ilmuwan-ilmuwan yang nggak penting ya, atau yang nggak pernah ada manfaatnya. Bagaimana sih cara menghilangkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah tersebut? Kita harus membersihkan diri. Kalau di Kejawen kita harus puasa weton. Lebih baik puasa mutih dulu ya. Puasa mutih 7 hari. Kalau nggak mutih ya Senin Kamis lah. Senin Kamis itu, Seninnya 7 hari dan Kamisnya 7 hari. Setelah itu ditutup memakai puasa weton. Nah itu bisa membersihkan sampah-sampah dalam diri kita, bisa menetralisir lagi yang energinya tadi negatif dalam tubuh kita ini, bisa menjadi semakin positif, seperti itu. Lalu bagaimana mengaktifkannya? Kita berkaca diri, jadi masuk ke dalam diri sendiri. Masuk ke dalam diri sendiri, kita bertapa. Kalau di dalam Kejawen itu ada suatu ritual ya, bertapa itu ya. Jadi sangkan paraning dumadi, semua kembali kepada yang kuasa ya. Kita ikhlaskan semua. Pada saat kita bertapa itu kita ikhlaskan semua. Apa yang ingin kita inginkan, apa yang kita hilang, apa yang telah hilang dari diri kita, itu semuanya diikhlaskan. Setelah itu nanti dengan sendirinya wadah tersebut akan menjadi lebih kuat. Nah itu. Dan saya juga mau klarifikasi tentang keilmuan ini ya, yang saya bagikan ini. Banyak yang berkomentar, katanya ini musyrik atau tidak, katanya kan. Yang saya bagikan ini, jadi saya memakai keilmuan antara metafisika dan Kejawen. Itu tidak ada atau tidak membeda-bedakan suatu agama, jadi semuanya bisa mempraktekkan. Kalau musyrik itu ya, setahu saya itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu, jadi musyrik itu menyekutukan Tuhan ya, atau menyekutukan Allah. Padahal di ritual-ritual ini adalah suatu kebudayaan. Saya di sini hanya melestarikan kebudayaan Indonesia, dan saya hanya membagikan sebuah budaya atau keilmuan yang ada di Indonesia, murni dari Indonesia ya, bukan dari luar negeri. Seperti itu. Kalau musyrik kan itu menyekutukan Tuhan. Di sini tidak ada menyekutukan Tuhan. Semua berkat Tuhan atau berkat Gusti Allah, seperti itu ya. Kalau tanpa Gusti Allah atau tanpa Tuhan, kalau mereka Tuhan tidak berkehendak, ya ini tidak akan terjadi seperti itu. Jadi tidak ada dengan musyrik, karena kita tidak menyekutukan Tuhan. Saya di sini hanya membagikan suatu keilmuan dan suatu budaya dari tanah air Indonesia ini. Jadi mohon jangan dikait-kaitkan dengan luar, apalagi dengan Arab ya, karena saya orang Indonesia bukan orang Arab. Yang saya bagikan hanyalah keilmuan yang murni dari Indonesia, bukan dari Arab seperti itu, atau dari bangsa lainnya. Jadi mohon maaf, saya klarifikasi bahwa memang keilmuan ini benar-benar dari tanah Indonesia. Banyak sih keilmuan yang ada di Indonesia ini. Hanya saja yang saya pelajari atau yang saya pahami hanya keilmuan yang seperti ini. Sebenarnya ya masih banyak lagi sih. Tapi itu ada suatu kode etik
Kalau mau ikut pelatihannya silahkan. Kembali lagi tentang wadah. Bagaimana jika kita tidak mempunyai wadah tertentu? Ya maka bisa-bisa menjadi gila. Makanya banyak orang yang mereka hanya berguru dengan Google, tapi tidak mengerti apa itu wadahnya dalam diri itu apa, seperti apa wadahnya itu dia tidak mengerti kan. Akhirnya dia praktek yang di Google hanya dikasih suatu amalan-amalan tapi nggak pernah berhasil kan, yang akhirnya menjadi gila. Dia ya itulah, susah kalau diomongin. Makanya tahap dari tahap ritualnya itu harus benar-benar dilakukan. Semua ritual itu ada caranya tersendiri. Kalau tata caranya sudah salah, ya nantinya akan salah kaprah. Memakai baju pun ada tata caranya ya. Ada baju dalam seperti ini, kalau saya menyebutnya singlet. Nah ini, kalau kita salah dalam penataan bajunya, salah itu ya sudah salah kaprah. Memakai baju dulu baru pakai singletnya, kira-kira diketawain orang nggak? Dianggap gila nggak dengan orang-orang? Saya rasa pasti dianggap gila. Seperti halnya ada pahlawan super ya, yang sempaknya itu atau celana dalamnya di luar tapi dia menjadi terkenal ya, keren nggak? Ya itulah, itu di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, di tanah air kita, saya rasa nggak ada. Makanya di sini saya memberikan suatu pemahaman supaya nantinya nggak salah kaprah, supaya badan ini tetap sehat, badan ini tetap kuat. Dan saya mau menjawab salah satu lagi ya, tentang banyak yang bertanya tentang barongan, tentang suatu barang-barang magic. Bang, ini dikasih makan nggak? Nggak perlu dikasih makan. Jadi kita itu nggak ngasih makan mereka, kita itu berbeda alam gitu kan. Jadi bukan kayak manusia, mereka itu jin. Jadi nggak perlu dikasih makan lah. Dikasih minyak itu apa bang? Nah itu hanya suatu penghormatan. Kita saling menghormati, bukan musyrik ya. Ingat, kalau ini bukan musyrik, jadi menghormati sesama makhluk yang ada di alam semesta ini bukan musyrik. Kalau musyrik berarti orang-orang yang upacara itu musyrik dong. Kepada pemimpin upacara hormat gerak. Para ini menghormati pemimpin. Apakah itu musyrik? Kan enggak. Sama saja dengan kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Apakah itu musyrik? Kan bukan ya. Jadi kita itu menghormati, menghargai sesama makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Sama halnya dengan kita menyirami bunga, itu sama saja kita menghargai. Apakah itu musyrik? Saya rasa tidak. Jadi ya tetaplah kita harus seimbang dengan alam semesta. Jangan hanya kepada manusia saja. Kita hidup di alam semesta. Yang kita hirup ini tidak terlihat loh ya. Ini barang sepele tapi tidak terlihat. Tapi setiap hari, setiap detik itu kita hirup terus. Apakah sadar bahwa yang kita hirup ini, Anda ini menghormatinya? Saya rasa baru menyadari ini. Jadi tolong kalau ada pohon-pohon itu kan jangan ditebangi, karena itu adalah sumber oksigen di alam semesta ini. Seperti itu. Ya udahlah, kembali ke wadah lagi. Intinya setiap yang mau mempelajari suatu ilmuwan, kita harus mempunyai wadah tersendiri. Kalau nggak punya wadah, nantinya gila. Jadinya yang dilakukan saat ini harusnya pembersihan diri dulu dari energi-energi negatif tersebut. Setelah itu lakukanlah suatu bertapa atau berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bangun dulu jiwa kita. Di dalam jiwa ini ada suatu wadah yang bisa dimasukkan keilmuan-keilmuan tersebut. Setelah jiwa kita sudah terbangun, baru bangun badan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Bukan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi itu suatu benar-benar suatu dalam diri kita ini.
Oke, yang mau bertanya silahkan tentang seputar wadah keilmuan atau yang request minta bikin video apapun, video tentang pembongkaran atau keilmuan apapun ya, silahkan berkomentar. Nanti saya akan buatkan videonya. Yang penting nggak pas saya sibuk, pasti saya akan upload, saya akan buatkan videonya. Semoga semua makhluk bahagia. Salam.